Ya, gurunya orang spiritual itu adalah kehidupan. Makanannya adalah ujian, obatnya itu adalah diam. Jadi orang-orang spiritual itu dia cenderung kepada ilmu rasa dibandingkan ilmu hanya sekedar kata-kata yang dia baca ataupun dia dengar dari orang lain. Sebab hakikatnya ilmu itu ada di rasa. Dia praktek langsung di lapangan, tidak sekedar teori. Nah, orang-orang yang mengambil ilmu hanya dari perkataan orang dan hanya mengutip ucapan-ucapan dan contoh-contoh atau melalui bacaan-bacaan yang dia baca, dia itu akan banyak tergelincirnya. Sekalipun kamu telah mengambil perumpamaan-perumpamaannya sebagai contoh-contohnya agar mudah dicerna oleh akal, tetap banyak tergelincirnya. Karena ilmu yang seperti ini dia nggak bisa disamakan dengan ilmu apa yang telah mereka hadapi secara nyata di lapangan setiap hari. Nah, karena kuatnya satu ilmu itu adalah apa? Didatangkan kepada kita ini satu cobaan, satu ujian untuk mendapatkan satu pengalaman. Jadi teori dan praktek ini harus berjalan kedua-duanya, harus beriringan, dia harus berjalan. Nah, saya ibaratkan seorang petani yang menebarkan bibit yang bagus di ladangnya, lalu kemudian dia memelihara, memberikan pupuk pada tanamannya, dan ia kerjakan itu dengan secara persyaratan ilmu bertanam yang dia kuasai. Maka ia berkeyakinan yang kuat di hatinya kemungkinan besar akan bagus hasil panennya dia. Nah, harapan besarnya ini dia lebih kuat dibandingkan rasa takut gagal panennya. Karena dia tahu dan dia paham mana tanah yang subur, mana bibit yang bagus, mana cuaca yang bagus, mana yang dekat sumber air. Karena dengan ilmu pengalaman yang dia miliki. Nah, sedangkan orang yang mengambil ilmu hanya dari sekedar kata-kata atau contoh-contoh yang ia kutip, saya ibaratkan seperti bibit. Dia nggak tahu mana bibit yang bagus, mana tanah yang subur, bagaimana cuaca yang bagus untuk menanam, karena dia merasa asing dengan hal-hal seperti itu yang belum pernah turun dan terjun langsung sebelumnya. Nah, maka apabila orang ini memaksa untuk menebar dan menanam benih, sekalipun ia mengerjakan dengan seluruh daripada kemampuannya dan ilmu yang ia miliki, maka hasilnya nggak akan bisa menandingi seorang petani yang telah mempunyai pengalaman. Karena orang ini akan mempunyai lebih banyak takutnya dibandingkan harapan daripada hasil panen yang bagus. Paham sampai di sini? Nah, jadi konsepnya kamu dalam hidup ini, apabila kamu mengetahui kamu telah belajar ataupun mendengar daripada ilmu-ilmu tentang kehidupan yang kamu dapatkan, seperti apa? Seperti sabar, tawakal, pasrah, berdamai dengan keadaan yang kamu hadapi, berlapang dada, maka hadapilah semua itu dengan kepala yang tegak. Nggak usah takut. Jangan takut ketika kamu didatangkan ujian-ujian ataupun masalah-masalah selama kamu hidup. Sebab yang mendatangkan ujian ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kepengen kita apa? Karena dengan begitu kamu akan mempunyai pengalaman hidup yang akan membuatmu itu lebih bijaksana. Karena kamu akan mengetahui bahwa masalah-masalah kamu itu pasti semuanya itu akan berlalu. Semua masalah kamu yang kemarin-kemarin akan berlalu. Dan masalah yang akan kita hadapi ini pun juga akan berlalu insya Allah. Dan kamu tidak akan berhutang kepada kebenaran yang telah kamu pelajari. Wallahu a'lam.